رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا. Naam, perlu kita pahami bersama tentang zakat fitrah sebagaimana yang barusan kita baca dari kitab Fathul Gharib dan Syarahnya Al-Bajuri. Zakat fitrah itu ya, 418 ya, bisa dilihat itu. Zakat fitrah itu sumiyat bidzalika li'annahu tajibu inda fitri nas. Dikatakan zakat fitri karena diwajibkan setelah berbukanya manusia min shaumi Ramadan, dari puasa Ramadan. Wa tusammal fitra, katanya fitra artinya al-khilqah, asal kejadian. Atau juga dikatakan zakatul badan. Yang perlu kita pahami bahwasanya zakat fitrah itu ada prioritas. Zakat fitrah itu ada prioritas. Walaupun tadi sudah disebutkan syarat-syarat zakat fitrah ya. Pertama Islam, kalau bukan orang Islam tidak wajib. Nah, kan Allah mengatakan khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Him di situ domirnya kembali kepada umat Islam, itu yang pertama. Makanya syaratnya zakat fitrah itu harus Islam. Yang kedua, dengan demikian tidak wajib zakat fitrah orang kafir asli dan yang lainnya, kecuali orang kafir punya budak Islam atau punya kerabat Islam wajib. Syarat yang kedua, setelah tenggelamnya matahari malam Idul Fitri. Semuanya sekarang hari bulan Ramadan terakhir. Banyak sekarang ini bulan Ramadan terakhir, nanti tenggelam matahari itu wajib. Walaupun di awal Ramadan boleh, tapi yang wajib itu adalah yang paling utama itu setelah masuk bulan Ramadan. Tapi tentunya yang lebih utama lagi sebelum sholat Idul Fitri. Sebab itu kenapa sholat Idul Fitri itu orang disunahkan makan dan pelaksanaannya agak diakhirkan sedikit supaya orang yang mau zakat fitrah punya peluang. Itu yang pertama ya. Tentunya orang yang wajib zakat fitrah itu orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Contohnya, mau masuk malam Idul Fitri, sebelum maghrib ada bayi lahir, sampai maghrib lahir, berarti dia menangi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Setelah maghrib atau setelah isya mati, maka tetap wajib zakat fitrah. Tapi kalau ada bayi lahir setelah Idul Fitri, berarti tidak menangi bulan Ramadan setelah maghrib, berarti tidak menangi Ramadan, maka tidak wajib zakat. Itu yang perlu juga difahami bersama. Berikutnya, zakat fitrah itu adalah kewajibannya satu sok dari makanan pokok. Kalau ada di satu negeri ada makanan pokok bermacam-macam, maka dilihat bukan mana yang lebih mahal ya, tapi mana yang selama 1 tahun dia makan. Kalau seumpamanya yang dia makan beras basmati, sedangkan di Indonesia itu makanan pokoknya beras biasa, maka zakatnya beras basmati, karena beras basmati lebih mahal dan dia yang dia makan. Cuma saya konsumsinya beras basmati, bukan beras Indonesia, maka saya zakatnya wajib beras basmati ya, sesuai yang saya makan. Gutil balad, makanan pokok di negeri tersebut. Tapi kalau seumpamanya kadang-kadang makan beras basmati, kadang-kadang tidak, tetap al-afdol makanan pokok yang lebih mahal, yang lebih berharga itu jauh lebih utama daripada makanan pokok yang biasa. Berdasarkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak bisa
dikatakan berbakti kepada Allah, kalian tidak bisa mencapai surga yang namanya albir kecuali kalian menginfakkan atau menzakati dengan zakat makanan yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih kalian cintai daripada makanan yang lainnya. Jadi antara maspati dengan beras biasa berarti beras maspati. Kalau kita makan beras maspati, itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang perlu kita pahami bersama, ada orang waktu mau zakat tidak mampu. Ya, zakat itu kan satu sok ya. Orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan zakat itu 2,75 kilo. Berarti 2 kilo lebih 75 gram ya, hampir 3 kilo. Itu yang bagus ya. Kalau hati-hati 3 kilo tidak apa-apa, tapi minimal 2,75 kilogram. Itu satu sok berarti. Dan zakat ini perlu kita pahami bersama. Sekarang kadang-kala ada banyak sekolah-sekolahan, pemerintahan mewajibkan menyerahkan zakat fitrahnya ke sekolah, dari sekolah diserahkan kepada pemerintah setempat. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat sasaran. Kenapa dikatakan tidak tepat sasaran? Karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Adi dan Ad-Darqutni, farad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah? Tuhratan lis-shaimi minal lawi war-rafathi. Zakat fitrah itu adalah tuhroh, pensuci bagi orang yang berpuasa daripada main-main war-rafathi dan perbuatan atau perkataan keji. Artinya orang yang berzakat fitrah itu berarti menyempurnakan puasanya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dengan zakat fitrah itu berarti telah menyempurnakan. Karena bisa jadi kalau orang puasa tapi tidak zakat fitrah, bisa jadi puasanya belum diterima sampai dia berzakat. Jadi fungsi yang pertama zakat fitrah itu menyempurnakan orang yang berpuasa, menyempurnakan pahala yang akan didapat oleh orang berpuasa daripada main-main dan perbuatan atau perkataan keji. Itu penebusnya. Fungsi yang kedua daripada zakat, wa tu'matan lil masakini, makanan untuk orang miskin. Jadi makanya tidak boleh buat beasiswa ya, serahkan ke sekolahan, tidak boleh. Ini zakat fitrah itu prioritasnya orang yang tidak mampu, al-fuqara wal masakin. Kalau zakat mal atau zakat yang lainnya atau yang dikenal dengan sedekah atau zakat fardu kifayah atau zakat mal, zakat fardu ain, zakat mal, tidak apa-apa, kepada sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Boleh kepada 8 kelompok. Tapi khusus zakat fitrah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pensuci bagi orang yang berpuasa daripada main-main dan perbuatan dan perkataan keji. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan bagi orang miskin. Berarti prioritas zakat fitrah itu untuk makan. Hadis ini juga yang tadi itu sebetulnya hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dikatakan hadis sahih oleh Al-Hakim. Adapun yang riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Adi itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Jadi kebalik ya riwayatnya ya. Riwayat yang pertama itu, hadis yang pertama yang saya baca itu tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafathi wa tu'matan lil masakini, itu hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dikatakan sahih oleh Al-Hakim.
Adapun hadis yang riwayat Daruqutni dan Ibnu Adi adalah hadis yang berbunyi unuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Penguat hadis yang pertama. Jadikan mereka hum itu adalah al-fuqara al-masakin, jadikan mereka fuqara al-masakin itu kaya sehingga anit tawaf, sehingga mereka tidak keliling fi hadzal yaum, tidak keliling pada hari ini. Jadi tujuan utama dan pertama daripada zakat fitrah, jangan buat beasiswa, jangan untuk bangun masjid, jangan untuk bangun pesantren, tidak boleh. Tujuan utama dan pertama zakat fitrah itu untuk fuqara wal masakin, kata Rasulullah, jadikan mereka di hari raya tidak keliling karena sudah ada yang dimakan. Jadi jangan sampai justru hari raya banyak orang minta-minta. Umat Islam malah keliling ke sana kemari minta-minta. Jadi budaya itu harus dihilangkan. Kalau satu umat Islam, kalau kebanyakan umat Islam berbahagia di hari raya karena bisa makan enak dan seterusnya, maka orang Islam tersebut termasuk fuqara wal masakin. Saya ulang kembali, berarti melalui dua hadis ini prioritas zakat fitrah adalah untuk fuqara, untuk makanan fuqara wal masakin. 6. Tentunya yang orang yang wajib zakat fitrah itu ada beberapa syarat, yang diantaranya dia mempunyai kelebihan rezeki untuk makan dirinya, mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuh, mempunyai kelebihan untuk makan dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia nafkahi dalam makannya. Yang kedua, dia mempunyai kelebihan mindainin walau ma'ajalan. Jadi apa? Tidak punya utang ya. Jangan zakat fitrah utang. Zakat fitrah itu orang yang bebas dari utang. Walaupun utangnya bayarnya besok setelah hari raya, maka prioritaskan utang. Tapi usahakan juga zakat fitrah, karena nanti puasanya tidak diterima. Yang ketiga, ada kelebihan daripada rezekinya untuk pembantu ataupun rumah yang layak bagi dirinya. Jadi ada biaya hidupnya, maksudnya untuk biaya hidupnya pada hari itu, pada waktu hari raya dia punya, maka wajib zakat fitrah. Ini yang perlu diperhatikan dalam masalah zakat fitrah. Juga perlu difahami waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah sudah diketahui, itu bagi orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal, itu wajib zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Tapi perlu diketahui ada waktul fadilah. Kapan waktul fadilah? Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah yaumul id ba'da tulu'il fajri, hari raya setelah terbitnya fajar, wa qabla salatil id, dan sebelum salat id. Yang kedua waktul jawaz, dari awal Ramadan ya. Awal Ramadan sudah mengenai zakat fitrah, itu waktul jawaz. Yang ketiga waktul karaha, mengakhirkan sampai selesai salat id, ila ghurubi syams, sehingga tenggelamnya matahari. Illa limaslahatin kan tidari qaribin au fakirin salihin, kecuali untuk satu kemaslahatan, seperti menunggu orang kerabat atau orang fakir yang soleh. Saya mau zakat fitrah hari ini, kebetulan besok sudah hari raya. Zakat fitrah yang paling afdal dikeluarkan setelah subuh. Seperti itu. Tapi saya mau zakat fitrah mau saya kasihkan kerabat saya. Bagaimana kalau sampai sholat subuh belum ada di rumahnya, sampai sholat id belum ada? Atau mau zakat fitrah diberikan kepada fakirin solihin, ya seorang, ya biasanya rata-rata kan ustadz yang fakir umpamanya, yang mengabdi kepada agama sehingga dia tidak bisa maksimal mencari kehidupan dunia, sehingga dia menjadi fakir atau menjadi miskin. Karena kesolehannya dia mengabdi kepada agama, saya mau berikan kepada dia. Tapi kalau saya sarankan hari ini, satu hari sebelum hari raya, bahkan setelah sholat subuh di hari raya belum ada orangnya, besok baru datang.
tidak apa-apa ditunda sampai besok. Tapi guru-guru saya yang mengajarkan kepada saya menyampaikan, ya keluarkan dari rumah. Ya, saya mau ngasihkan zakat fitrah kepada fulan, karena fulan itu si A, itu fulan si A semuanya. Dia seorang soleh, dia banyak mengabdi dalam pendidikan, dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Maka saya lebih senang kalau menyerahkan kepada dia, karena Rasulullah mengatakan, jangan kamu makan kecuali makanan orang bertakwa, dan jangan makan dari makananmu illa taqi, kecuali juga orang yang bertakwa. Dia termasuk orang yang bertakwa, saya harus prioritaskan. Boleh diserahkan sama dia walaupun setelah sholat, tapi ada anjuran, keluarkan dari rumah kita. Semuanya saya mau menyerahkan kepada si bulan si A, ya, saya serahkan kepada si B dulu. Besok tolong titipkan ini bonyanya si A, dia keluarkan dari rumah saya. Berarti secara agama saya sudah mengeluarkan, biar tidak termasuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, itulah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa mengeluarkan zakat setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, nilainya bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Bisa jadi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima, waktu yang diharamkan. Mengakhirkan hingga keluar dari hari raya. Besok hari raya sampai lusa, itu haram, ya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan di sini ada ibarat, kullu man talzamuhu nafaqatu wairihi talzamuhu fitratuh. Setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka wajib kita keluarkan zakat untuk dia. Dikecualikan zaujatul ab, ibu tiri. Wajib kita nafkahi, walaizal mufitratuha, tapi tidak wajib kita zakati. Jadi wajib, ya, dalam rangka untuk menunjukkan birrul walidain, istrinya ayah itu wajib kita nafkahi, tapi tidak wajib kita keluarkan zakat fitrah untuk dia. Demikian juga budak ataupun kerabat ataupun istri yang kafir, ya. Ini yang bertalian dengan zakat fitrah. Biasanya apa? Nawaitu anwadi zakat al-fitri an-nafsi, ya. Jadi ada niatnya, dan yang menerima juga sunnah mendoakannya. Enam, kalau orang mau zakat fitrah tidak mampu, 2,75 kilogram tidak mampu, mampunya 2 kilo, ya semampunya. Mala yudrok kullu la yudrok kullu, yang tidak bisa dijangkau secara utuh maka tidak boleh ditinggalkan secara utuh. Kalau tidak mampu 2,75 kilogram, ya minimal ya 2 kilo. Kalau tidak mampu 2 kilo, ya 1 kilo, semampunya. Tetap seharusnya atau sewajibnya dia mengeluarkan zakat fitrah.
Ini yang bisa kita bahas untuk siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لأحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لأحباب